Box to Box Media Network. Hai, Chandra Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang gimana sih caranya mengatasi rasa cemas yang berlebihan yang mengganggumu. Sebenarnya topik ini waktu itu saya sempat share di Instagram story saya beberapa waktu lalu tentang kenapa sih kok kita merasa cemas seperti itu. Rasa cemas itu sebenarnya hal yang wajar, tetapi ketika itu menjadi berlebihan, itu menjadi hal yang kurang wajar dan akhirnya justru akan mengganggu diri kita. Perasaan kita jadi kurang enak dan akhirnya berdampak ke mood kita jadi sering bad mood, dan akhirnya tindakan ataupun keputusan-keputusan yang diambil dalam hidup pun akhirnya tidak optimal karena berdasarkan dari mood yang swing tadi, yang gampang berubah-ubah tadi. Dan rasa cemas ini, kalau yang dari berdasarkan saya sempat buka question di Instagram story saya, itu kebanyakan adalah tentang cemas terhadap masa depan. Memilih jurusan kuliah, memilih kerja, dan lain-lainnya. Intinya adalah sesuatu yang belum pasti di masa depan. Nah, lalu pertanyaannya gimana sih caranya kalau kita sedang merasa cemas yang berlebihan sehingga sampai mengganggu kita? Apa sih step by step yang perlu kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Nah, ini ada 2 step nih yang saya lakukan sejak saya waktu itu kuliah di semester pertama. Ini teknik ini saya pelajari dan saya sudah praktekkan juga. Jadi saya belajar dari teknik positive psychology ya. Jadi psikologi ada macam-macam. Nah, ini salah satunya adalah yang tipenya adalah positive psychology, gimana kita bisa meningkatkan kebahagiaan kita, well-being kita. Nah, salah satunya adalah dengan teknik yang akan saya sharingkan sekarang. Tekniknya adalah satu yang namanya journaling ya, journaling atau menuliskan terkait apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan itu ke dalam sebuah tulisan. Jadi ibaratnya curhat gitu. Mungkin banyak orang yang kurang mau untuk melakukan hal tersebut karena itu kayaknya kayak nulis diary gitu ya, nulis diary kayak anak-anak kecil biasanya kan dulu nulis-nulis seperti itu. Nah, padahal tidak seperti itu gitu. Bahkan orang-orang dewasa, bahkan orang-orang yang sukses pun mereka punya satu yang namanya jurnal. Mereka membawa sebuah buku. Gunanya untuk apa? Untuk dia mencatat pembelajaran-pembelajaran apa yang dia dapat, planning-planning apa ke depannya yang dia mau lakukan, dan juga sebagai tempat dia untuk dalam tanda kutip curhat di sana, untuk rilis emosi di sana. Ketika dia merasakan hal yang tidak nyaman, daripada dia pendam dalam dirinya sendiri, dalam pikirannya sendiri, lebih baik dia mengeluarkan hal-hal tersebut sehingga dia jadi merasa jauh lebih nyaman. Kenapa kok kita merasa gelisah, merasa cemas? Itu karena kita pendam dalam diri kita. Mungkin kamu juga pernah merasa ketika kamu lagi cemas, terus kamu udah ngobrol dengan orang lain, udah curhat gitu, akhirnya lega gitu ya. Nah, kurang lebih sama. Jadi kita mengeksternalisasi apa yang ada dalam diri kita ke sebuah tulisan. Jadi dimanapun, kapanpun kamu lagi merasa cemas seperti itu, ambil buku, ambil kertas, silahkan tulis semua apa yang kamu rasakan, kamu tumpahkan semua. Kalau kamu merasa emosi sedang tinggi dan ingin marah-marah, kamu juga bisa tuliskan dalam buku tadi, sehingga itu akan membuatmu jadi lebih rilis emosi kamu, dan kamu akan merasa jauh lebih baik setelahnya. Jadi sejak kuliah dulu, saya sering banget tuh nulis kayak cerita tentang perkuliahan saya yang ada tantangan, misalnya ada nilainya dapat jelek, atau ketika saya merasa kok usaha saya dulu masih belum berjalan, kok saya masih belum deal. Nah, itu saya curhat gitu ya di buku tadi. Dan di buku tadi justru ketika saya eksternalisasi, saya jadi jauh lebih tenang, jauh lebih lega, dan setelah menulis saya justru bisa berpikir jadi jauh lebih jernih karena saya udah mengeluarkan, saya bisa melihat polanya seperti apa, dan justru kita bisa melihat lebih jernih dan bisa mengambil keputusan yang lebih baik ya. Jadi saran saya, kalau kamu merasa cemas yang berlebihan, kamu bisa ambil sebuah buku dan tuliskan semua perasaanmu, unek-unekmu di dalam buku tadi. Lalu step yang kedua, yaitu adalah mendengarkan emosi. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, rasa cemas itu sebenarnya hal yang baik gitu ya, karena itu membuat kita jadi jauh lebih aware, membuat kita jadi jauh lebih bersiap-siap untuk masa depan kita. Oke, kalau nggak seperti itu ya kita tidak bersiap-siap untuk menjadi yang terbaik gitu. Ibaratnya rasa cemas itu juga sama kayak seperti rasa waspada kita ketika kita mau nyebrang nih.
menyeberang jalan. Kita pasti lihat kanan, lihat kiri, sampai akhirnya aman, baru kita jalan. Kalau kita nggak punya rasa cemas, kita jalan aja bisa ditabrak mobil, betul nggak? Dan kalau kita cemas berlebihan, takut berlebihan, dan akhirnya tidak ngapa-ngapain, ya akhirnya kita nggak bisa nyebrang jalan. Nah, jadi gunakan rasa cemas tadi itu justru untuk membantu kita untuk menjadi jauh lebih baik, ya. Jadi kita ambil sinyal positif dari rasa cemas tadi dan tanyakan, apa maksud positif di balik perasaan ini? Itu akan membuat kita jadi jauh lebih baik, jauh lebih bertumbuh. Contoh misalnya dulu ketika saya mau kuliah, saya tuh merasa cemas banget. Saya bisa nggak ya dapat beasiswa? Saya bisa lolos nggak ya di sebuah universitas swasta di Surabaya? Saya bisa dapat beasiswa? Sehingga saya nggak nyusahin ibu saya banget kayak gitu ya, untuk biaya kuliah dan lain-lainnya. Nah, memang ada rasa cemas tadi. Nah, tapi saya menggunakan rasa cemas itu untuk mempersiapkan diri saya bisa mendapatkan beasiswa tadi. Caranya gimana? Ya akhirnya saya siapkan tuh semua berkas-berkas, terus saya belajar untuk saya ikut tes, dan lain-lainnya. Jadi benar-benar total dalam mempersiapkan diri untuk mendapatkan beasiswa tadi. Akhirnya saya urusin semua berkas-berkas, bahkan ketika harus mengirimkan fax dulu ya, ketika saya kuliah masih zamannya fax, saya kirim fax dan lain-lain. Sampai akhirnya saya bisa mendapatkan beasiswa tadi. Oke. Nah, jadi gunakan rasa cemas tadi untuk membantu kita untuk jadi jauh lebih baik, untuk jauh lebih siap untuk mencapai tujuan kita. Karena seringkali rasa cemas itu muncul sebagai tanda bahwa kita belum sepenuhnya siap. Maka dari itu kita harus mempersiapkan diri. Dan lalu waktu itu ketika udah mulai siapkan semua, muncul lagi nih rasa cemasnya. Dan ternyata salah satu ketika saya dengarkan ke diri saya, ternyata salah satunya adalah, kamu yakin nih mau masuk jurusan psikologi? Akhirnya karena ada rasa cemas tadi, akhirnya yang saya lakukan adalah saya inbox Facebook ke kakak senior saya yang sudah kuliah di jurusan beberapa pilihan saya seperti teknik industri dan lain-lain, yang salah satu menjadi pilihan waktu itu, untuk bertanya lebih detail gimana sih kuliahnya, belajar apa, terus kedepannya akan menjadi apa. Saya juga tanya kepada orang yang udah kerja di posisi-posisi tertentu untuk bertanya, kira-kira perlu nggak ya jurusan ini, saya harus belajar apa ya untuk bisa menjadi ini. Dan itu saya tanya, sehingga saya mendapatkan referensi dari orang yang sudah berhasil mencapai di sana atau sedang dalam proses ke sana, dan saya mendapatkan gambaran bahwa seperti ini toh prosesnya, seperti ini toh yang saya cari. Sehingga kita bisa menjadi jauh lebih siap dan mantap untuk mengambil keputusan tadi. Oke, jadi itu dia tadi 2 cara untuk gimana kita bisa mengatasi rasa cemas yang berlebihan. Yang pertama adalah kita harus bisa rilis emosi kita, salah satunya dengan journaling, untuk menuliskan apa yang kita rasakan, tumpahkan semua di tulisan. Yang kedua adalah dengarkan pesan positif dari emosimu. Ya, dari rasa cemas tadi, kira-kira apa sih pesan positifnya? Apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita lakukan untuk kita semakin siap? Karena biasanya rasa cemas itu terjadi ketika kita masih belum siap, masih belum firm, atau mungkin masih ada informasi yang belum lengkap yang kita dapatkan. Oke, thank you semuanya teman-teman udah ngedengerin podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan kalau kamu mau bergabung di Telegram Group Self Development Community, di mana kamu bisa diskusi, kamu bisa mendapatkan konten-konten terbaru di sana, kamu bisa klik link yang ada di deskripsi. Dan kalau kamu merasa episode ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa juga kamu bisa share di Instastory kamu dan tag di @andreasbordes, dan nanti akan saya repost. Oke? Thank you semuanya udah dengerin podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Sukses selalu and keep healthy.